Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadila. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang data spasial jalur truk SPBU Pertamina Kota Balikpapan. Untuk yang pertama, data spasial jalur truk SPBU Pertamina yaitu meliputi data-data spasial seperti poligon, line string, dan point. Untuk pada layar ini akan menjelaskan tentang data spasial dari poligon tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu lakukan peta digital yang akan dilakukan mengupload peta yang sudah dibuat menjadi online. Untuk melakukan data spasial poligon, kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi QGIS. Di sini sudah dibuat ya untuk data spasialnya. Caranya itu kita buka terlebih dahulu file, kemudian kita pilih untuk penempatan filenya. Selanjutnya yaitu kita beri fieldnya nanti seperti alamat. Selanjutnya yaitu kita menandai daerah tersebut yang akan dibuat. Oke, caranya itu kita masuk ke sini, new save file. Ini tempat untuk naruh dari filenya nanti. Kemudian di sini kita pilih geometri tipenya menjadi polygon. Kemudian ini pilih additional dimensionnya WGS 84. Di sini untuk penamaan fieldnya seperti alamat tadi ya. Misalkan alamat. Kita tambahkan fieldnya. Oke, di sini kemudian nanti kalau sudah klik OK. Karena di sini saya sudah buat poligonnya. Oke. Sebentar saya matikan dulu. Nih. Oke. Untuk poligonnya di sini saya sudah buat ya. Seperti kayak gini. Untuk melakukannya seperti tadi, klik dulu ini kalau sudah dibuat, kemudian klik pensil, kemudian klik yang ini untuk menandainya. Sepertinya contoh di sini kita menandai di sini. Di sini bertujuan untuk yang penduduk di daerah dekat pom bensin sini itu berarti sudah tercukupi oleh pemasukan dari pom bensin tersebut. Oke, kita tandai seperti ini, kemudian pilih ID-nya berapa, misalkan 1. Untuk alamatnya ini kasih alamat yang sesuai dengan SPBU ini. Oke. Selanjutnya yaitu data spatial line string. Sama seperti polygon, tapi bedanya kita mengubah geometri tipenya saja. Ini sama untuk penambahan fieldnya. Kemudian untuk line stringnya ini bisa dipilih ya nanti. Oke, sama seperti tadi di polygon. Di sini kayak saya sudah buat jalur truknya seperti ini. Ini arah jalur truk SPBU Pertamina-nya ada 2 ya, yaitu melalui daerah atas dan melalui daerah bawah. Untuk yang melalui daerah atas ini terdapat banyak ya SPBU-nya. Untuk kemudian jalur bawah ini juga terdapat banyak SPBU-nya. Oke, di sini bertujuan line string-nya itu ketika truk Pertamina itu melakukan pengantaran minyak tersebut ke setiap pom-pom bensin yang akan dilakukan setoran. Ini seperti di sini contohnya. Oke, untuk cara membuat jalur tersebut sama seperti tadi, tapi bedanya kita di sini memilih line string untuk membuat jalur. Tipenya sama untuk fieldnya. Untuk ini juga sama, additional dimensionnya non, pilih ke WGS 84. Kemudian sini klik OK aja kok. Untuk membuatnya yaitu ketika sudah dibuat, klik tanda pensil, kemudian ini, kemudian kita tandain terlebih dahulu daerah mana yang mau dibuat. Seperti daerah sini
Ini kan jalur truk Pertamina ya. Oke. Kemudian kita masukin aja ID-nya, kemudian untuk tujuannya itu daerah tujuan SPBU mana. Seperti di sini untuk SPBU Karanganyar, berarti nanti tujuannya ke SPBU Karanganyar gitu. Oke. Selanjutnya yaitu membuat data spasial point. Untuk membuat data spatial point itu kita perlu membuatnya di Excel seperti pada contoh ini. Kita melakukan menentukan dulu terlebih dahulu untuk longitude sama latitude-nya, kemudian nama tipenya. Di sini seperti sini longitude-nya ini X sama Y-nya, kemudian tipenya itu nama SPBW. Kemudian kita save menjadi formatnya itu CSV ya. Jangan lupa formatnya CSV. Oke, di sini kita untuk menambahkan data tersebut, kita masuk ke delimiter text, kemudian kita pilih filenya. Nanti di sini akan menampilkan kalau file tersebut sesuai dengan benar, itu akan menampilkan X sama Y, sesuai dengan yang tadi longitude sama latitude-nya. Oke, nah, maka akan muncul data point tersebut akan seperti ini ya, titik-titik ya, titik-titik dari SPBU ini itu. Oke. Kita masuk ke aplikasi terlebih dahulu. Di sini kan sudah ada ya datanya ya. Oke, untuk membuatnya itu kita ke sini dulu, memasukkannya maksudnya. Kemudian kita pilih filenya tadi, data yang sudah dibuat di Excel. Sini contohnya SPBU. Oke, di sini kan bisa kelihatan ya latitude sama longitude-nya ya. Kemudian ini nama tipenya sesuai kan. Kemudian kalau sudah itu kita langsung tambah aja add. Nanti akan menampilkan titik-titik kayak gini nanti. Titik-titik yang kayak gini. Daerah-daerah mana ya? Seperti sini daerah Karanganyar, SPBU Karanganyar, sini sepeda motor untuk khusus sepeda motor, kemudian di sini untuk daerah Gunung Guntur, ini MT Haryono, ini daerah Gunung Malang. Oke. Untuk mewarnainya kita bisa diwarnai dengan cara klik ke properties, kemudian di simbolnya ini kita bisa ubah warnanya, sama seperti sebelumnya juga bisa diubah warnanya. Jadi pilih warnanya saja sesuai dengan keinginan. Kemudian untuk menampilkan teksnya itu di sini. Di sini kan yang sebelumnya itu no label ya, kita ubah ke single label. Kemudian ini kita bisa milih size ukurannya dari untuk nama penamaan SPBU-nya ini ukurannya. Kita juga bisa bold-nya. Oke, kalau sudah kita klik apply dan oke. Oke, mungkin daerah yang ini kan masih sedikit ya, kayak misalkan ini kan berdekatan ya. Oke, berarti untuk penduduk sini, daerah sini udah tersedia pemasukan untuk SPBU minyaknya. Sini juga daerah sini berarti sudah mencukupi daerah SPBU minyaknya itu. Nah, kemudian saya ada saran tambahan, mungkin di daerah sini, pertengahan sini, ini mungkin bisa ditambahkan SPBU-nya agar penduduk yang di daerah sini dan daerah sini itu bisa membeli di pom bensin ini. Itu agar tidak jauh dari SPBU yang ini, misalkan harus ke Karanganyar dulu, ke daerah Karanganyar itu kan cukup jauh ya menurutku. Dan juga ini mungkin di daerah sini juga, atau mungkin dari sini lah perlu menambahkan SPBU terbaru agar pemasukan dari setiap penduduk itu tercukupi. Oke, selanjutnya itu setelah kita buat data tersebut ini kan bertujuannya untuk data ini untuk memenuhi kebutuhan penduduk warga Balikpapan yang
untuk berpergian jauh, misalkan dari Balikpapan ke Samarinda gitu. Dan juga di sini saya sudah membuat data juga terminal untuk untuk bus-bus yang akan melalui tujuan jauh ya. Ini bertujuan misalkan dari terminal Kampung Baru mau ke mana, mungkin mau ke seberang sini ke Penajam, itu kan perlu isi bensin terlebih dahulu kan untuk daerah sini, untuk kesini mungkin tuh. Ini kan cukup dekat ya, ini kan ada juga nih SPU-nya. Nah, ini juga terminal bus Indah kan ada cukup dekat nih ya, itu kan berarti udah tercukupi. Mungkin daerah-daerah yang jauh, mungkin yang daerah sini kan belum ada SPBU tuh, mungkin penduduk sini masih perlu ke sini dulu ya kan, atau daerah sini juga perlu ke melakukan sini dulu, mungkin itu perlu ditambahin juga ya. Oke, selanjutnya itu kita melakukan data tersebut menjadi online. Bagaimana caranya? Caranya itu kita masuk ke Manggomap, website Manggomap. Di sini kita buat terlebih dahulu mapnya. Contohnya seperti ini ya. Buat map terlebih dahulu. Ini. Kemudian kita masukin data-data yang tadi kita buat. Seperti kan tadi shaper filenya kan kayak contohnya si Polygon sama line string. Itu kan tipenya shaper file kan. Nah, itu kita masukin ini file-file yang akan dimasukkan nih, seperti SHP, DBF, SAX yang kita buat nih. Masukin. Contohnya seperti ini. SHP, SAX, DBF sama PRJ. Oke. Nanti ini kan bakal kedetek tuh. Ini juga name-nya juga bisa diubah. Untuk datasetnya kan dijelasin ini, misalkan ini kan jalur truk ya, jelasin jalur truk Kota Balikpapan mungkin gitu. Kemudian di save, nanti bisa diedit. Kalau data tersebut sudah dibuat, udah dimasukin maksudnya. Tunggu sebentar. Oke. Ini kan untuk data tersebut yang sudah dimasukkan ke sini, contohnya tadi kan kayak jalur truk nih, ini kan bisa diedit di sini. Habis di save, itu bisa diedit ulang. Kita dipilih di basic. Ini tipenya mau stylenya tipe basic atau kategori atau bubble nanti. Untuk memunculkan label jalur SPBU-nya itu kita bisa ini munculkan labelnya. Kemudian kita juga bisa melakukan pengubahan ukuran penamaannya, ini juga fontnya bisa dirubah. Nanti akan muncul seperti ini. Kan jalur truk ya. Nih, yang tadi kita sudah buat. Nih. Ini kan jalur truk yang dari daerah Kilang sini itu melakukan penyetoran SPBU di daerah Karanganyar, di daerah Kampung Baru, kemudian di daerah sini dan juga sini. Kemudian untuk memasukkan poligonnya sama ya, seperti tadi kita masukin di add layer, kemudian kita upload data tersebut. Nanti juga bisa diedit, editnya bisa di sini juga. Kemudian tadi yang poligon ya, di sini juga bisa diedit. Untuk stylenya juga bisa kita pilih mau basic atau yang lainnya. Kemudian untuk ini juga bisa diberi label kalau mau. Untuk yang daerah poligon kan berarti daerah yang sudah tercukupi tuh karena adanya SPBU itu. Oke, di sini kita lihat akan menampilkan seperti ini ya. Oke, di sini juga akan menampilkan daerah-daerah penduduk yang tercukupi karena adanya SPBU dari Pertamina. Untuk memasukkan titik-titik ini sama dengan tadi, kita juga bisa memilih
tipe datanya itu kan CSV tuh. Kita di sini bisa milih CSV. Ini untuk perlu diperhatikan untuk urutannya itu latitude, longitude, kemudian tipe. Jangan sampai kebalik. Tadi kan SPBU ya. Ini sudah buat tadi saya. Nih, kalau nggak bisa dimasukin itu nanti bakal error. Nggak bakal muncul kayak gini dia. Nggak bakal bisa di save juga. Untuk data tersebut bisa dilakukan edit juga. Seperti ini, misalkan stylenya itu kamu mau pilih apa, misalkan ke basic atau kategori atau yang lain. Ini saya pilih basic juga. Ini ukuran size-nya, maksudnya untuk ukuran titiknya. Kemudian di sini juga bisa menambahkan label untuk penamaan dari titik tersebut. Oke, di sini kan sudah terbuat nih titik dari SPBU dari Karanganyar. Di sini SPBU dari Batu Ampar. Oke. Jadi kesimpulannya itu ketika kita buat data tersebut, ini kan maksud saya tadi yang bisa online, ini kita tinggal klik aja online. Klik online. Nanti kita bisa share juga ke orang yang butuh map kita. Ini dengan cara share map. Kemudian ini copy. Nanti ketika orang tersebut buka link kita, maka akan seperti ini. Akan memunculkan data-data daerah mana saja sih yang terletak SPBU di Kota Balikpapan ini. Misalkan kayak dari ada yang pendatang baru dari luar Kota Balikpapan, mungkin bisa menemukan data ini untuk di-share gitu kan. Misalkan dari Penajam kan ke seberang nih. Oh, dia nggak tahu tuh daerah SPBU main aja. Kita kalau misalkan dia naik motor kan perlu bensin ya. Kan dia nggak tahu tuh daerah mana aja yang ada SPBU-nya. Mungkin orang tersebut bisa melihat map ini dan juga akan tahu, oh daerah Karanganyar nih daerah terdekat, atau enggak daerah sini Kampung Baru nih. Oke. Jadi untuk kesimpulannya itu, penduduk yang jauh dari SPBU yang sebelumnya saya jelaskan, mungkin di daerah tengah-tengah sini, mungkin perlu penambahan dari pom bensin tersebut agar pemasukan dari penduduknya itu tercukupi, dan juga bisa menghemat biaya ya, karena tidak perlu jauh-jauh ke SPBU yang ada. Mungkin kedepannya semoga ada SPBU yang dibuat yang belum ada di daerah penduduk tersebut di daerah sini. Oke, segitu saja untuk video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.